Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Masih sehat? Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya. Saya Pak. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Saya absen dulu ya. Dini, Hasril, Ya, Pak. Isdam Tobiani, Meriani, Muhammad Taufik, Ya, Pak. Nur Aziz Saes, Sadriani, Supriyadi, sakit Supriyadi. Ya, kita doakan ya temannya semoga cepat sembuh dan ikut belajar pekan depan. Ya, amin ya robbal alamin. Sudah sarapan semua? Sudah? Ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Ya, lain kali usahakan sarapan dulu ya, baru ke sekolah supaya tidak terganggu kefokusan belajarnya. Coba kita perbaiki dulu kursinya. Ya, kasih sejajar. Sahabat, boleh sahabat sedikit. Ya, saya sangat senang dan bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pekan lalu tentang ya, tentang akidah. Ada yang masih ingat apa itu akidah? Kepercayaan, Pak. Oke, kepercayaan. Kasih apa temannya? Ada yang lain? Akidah tentang atau menyangkut tentang Tuhan. Keyakinan. ya, keyakinan. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang akhlak terpuji dan ya, seperti info Bapak pekan lalu. Jadi semuanya harus semangat belajar ya. Ya, karena semangatnya hari ini membuahkan hasil di kemudian hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik dapat memahami tentang akhlak terpuji dan tercela dengan baik. Jadi ini materi pembelajaran kita hari ini ya, menyangkut akhlak terpuji dan tercela. Kira-kira pernah mendengar kata akhlak? Pernah. Ya, kalau kita berbicara akhlak, kira-kira apa yang dipikirkan? Tentang apa? Ya, perilaku. Apalagi? Sikap, adab, tabiat atau kebiasaan. Ya, itu semua menyangkut tentang akhlak. Jadi pada intinya akhlak adalah perilaku baik dan buruk, atau bisa dikatakan akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Kalau kita sering membantu orang tua di rumah, itu termasuk akhlak apa? Kalau sering nyontek, ya akhlak tercela. Kira-kira apa lagi kira-kira yang menyangkut tentang akhlak terpuji? Membantu sesama, sesama teman. Apa lagi? Menghormati guru. Kalau kita
berbicara yang baik lebih tua dari kita, itu masuk ke dalam apa? Nah, kalau berbicara kasar kepada yang lebih muda daripada kita, harusnya bagaimana? Harus berbicara yang baik dan sopan. Ya, harus berbicara baik dan sopan. Sekalipun kita lebih tua dari mereka, kita harus tetap berbicara yang Baik, ya, baik dan sopan. Supaya kita harus mencerminkan atau terus menjadi contoh kepada yang lebih muda. Paham sampai di sini? Oke, kalau tadi kita membahas akhlak terpuji, sekarang kalau akhlak tercela, berbohong, sombong, berbicara kasar, apalagi mencuri, dengki, terlalu berharap sama seseorang. Ya, masya Allah. Ya, suka menggibah. Jadi kita sebagai anak SMA yang kelas 3 utamanya, jangan suka menggibah ya, suka membicarakan temannya, apalagi bicara di belakang. Ya, tidak boleh seperti dia. Terutamanya jangan suka menjatuhkan temannya. Kira-kira sudah bisa bedakan antara akhlak terpuji dan tercela? Bisa. Ada yang bisa lagi? Atau bisa bedakan kedua-duanya antara akhlak terpuji dan tercela? Minimal dua saja contohnya masing-masing. Ada yang bisa? Yang hasil terus oke, kasih apa dulu semuanya. Ya, jadi itu sudah betul yang dikatakan temannya sebagaimana kita bahas tadi, bahwa akhlak tercela itu termasuk apa yang termasuk itu suka apa sih? Ya, berharap, apalagi yang kedua mencuri. Akhlak terpuji tadi yang pertama yang dikatakan temannya ya, membantu orang tua. Nah, ini sangat penting, kita harus sering-sering membantu kedua orang tua, terutama yang orang tua. Terus membantu teman, guru yang ada di sekolah, dan harus bersikap sopan santun, ya, bersikap baik. Ada lagi yang lain dari perempuannya? Bedakan antara akhlak terpuji dan tercela. Ada lagi bisa? Ya, Setiani, coba Setiani silakan. Akhlak terpuji salah satunya yaitu menolong teman yang sedang kesusahan. Ya. Terus yang kedua bersikap baik, menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Terus akhlak tercela salah satunya yaitu berdusta. Yang kedua sombong. Kasih apa saja temannya? Nah, dari yang dikatakan dari teman itu sudah betul semua. Jadi bisa dikatakan bahwa akhlak terpuji itu adalah perilaku yang baik dan harus kita laksanakan dalam kehidupan. Ya, tidak hanya harus kita pahami, tapi harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di lingkungan keluarga, terutama di rumah, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan ya masyarakat atau di luar dari sekolah. Kalau akhlak tercela ya harus dihindari, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang menyangkut terkait dengan akhlak tercela atau perilaku yang baik, perilaku yang buruk atau tidak baik. Nah, terutama tadi berkata kasar kepada yang lebih tua, baik dari yang tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Apalagi mencuri, suka berbohong, terutamanya ini anak adik-adik tidak boleh suka menyontek, apalagi dalam keadaan mendesak.
Atau alasannya ketika ujian mendesak Pak? Ya tidak boleh ya. Ya, kalau mau ujian ya harus belajar dulu, baru kerjakan soalnya dengan baik. Kira-kira dapat dipahami sampai sini? Bisa. Ya, kalau Meriani coba sebutkan satu. Contohnya perilaku tercela. Salah satu contoh perilaku tercela yaitu berkata kasar kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Ya, betul sekali. Jadi kalau akhlak tercela, ya seperti yang dikatakan temannya tadi. Saya rasa sudah paham sampai di sini ya. Oke. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada yang bisa simpulkan? Ya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan, hendaknya kita dalam kehidupan sehari-hari menerapkan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela supaya hidup kita aman, tenteram, sentosa. Oke, terima kasih. Siapa sebelum kita Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini tidak sekedar kita paham ya, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutamanya menghindari perilaku yang tidak baik atau perilaku tercela. Dan kita harus menerapkan perilaku terpuji atau perilaku yang baik. Dan paling tidak harus menghindari perilaku yang tercela. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat semua. Jadi